Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu hazzamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmatnya, hidayah dan taufiknya. Kita dapat melaksanakan sholat Idul Adha secara berjamaah. Sholawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala banyak menyampaikan tentang beberapa profil, beberapa contoh keluarga. Di antaranya adalah ada keluarga yang suaminya taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi istrinya durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Profil keluarga seperti ini sebagaimana yang dialami oleh Nabi Nuh alaihi salam dan juga Nabi Lut alaihi salam. Kedua istrinya membangkang dan durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan profil keluarga ini di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Daraballahu masalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta abdaini min ibadina sholihaini fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'an wa qila dukhulan nara ma'ad dakhilin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, yakni istrinya Nabi Nuh dan istrinya Lut. Keduanya berada di bawah tanggung jawab dua orang hamba yang soleh, yakni Nabi Nuh alaihissalam dan Nabi Lut alaihissalam. Akan tetapi keduanya mendurhakainya. Keduanya durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh baik Nuh maupun Lut tidak akan dapat memberikan pertolongan kepadanya. Wa
Wakilat khulan naro ma'ad dakhilin, maka dikatakan kepada keduanya, masuklah kalian ke dalam neraka bersama dengan orang-orang yang memasukinya. Yang kedua para jamaah, ada profil keluarga yang istrinya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi suaminya durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Profil keluarga seperti ini adalah keluarganya Fir'aun laknatullah. Istrinya yang bernama Asia adalah seorang istri yang solehah, dia taat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi suaminya yang bernama Fir'aun itu dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Profil keluarga ini diabadikan oleh Allah di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa daraballahu masalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun id qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najini min fir'auna wa 'amalihi wa najini minal qaumid dhalimin. Allah Subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, yakni istrinya Fir'aun, ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Tuhanku, bangunlah untukku dari sisimu sebuah rumah di surga dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatan-perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengapa istri Fir'aun itu yang bernama Asia bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal dia adalah merupakan istri seorang raja yang durhaka? Di dalam riwayat dikatakan bahwa ketika terjadi perhelatan antara Nabi Musa alaihissalam dan tukang-tukang sihir Fir'aun, ternyata Asia turut menyaksikannya, sehingga ketika tukang-tukang sihir Fir'aun itu terkalahkan oleh mukjizat Nabi Musa alaihissalam, dan tukang-tukang sihirnya Fir'aun beriman kepada Musa alaihissalam, beriman kepada Tuhannya Musa alaihissalam, maka saat itu pula Asia istri Fir'aun menyatakan diri beriman, sehingga karenanya ia mendapatkan siksaan dari suaminya, dia mendapatkan siksaan dari bala tentara dari suaminya. Dia memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dibangunkan sebuah rumah di surga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam riwayat yang dikemukakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa kelak Asia ini akan termasuk menjadi wanita-wanita yang menjadi pemimpin para wanita di surga. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Sayyidatu nisa'i ahlil jannah arba'un, para pemuka wanita-wanita ahli surga itu ada 4. Yang pertama adalah Maryam bintu Imran, yang kedua wa Fatimatu bintu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wa Khadijatu bintu Khuwailid, wa Asiyah. Para pemuka wanita penghuni surga itu ada 4. Yang pertama adalah Maryam bintu Imran, Maryam yang kemudian melahirkan seorang anak yang merupakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi Isa alaihi salam. Kemudian Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah Khadijah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang keempat adalah Asia istri Fir'aun. Yang ketiga para jemaah, ada profil keluarga yang suaminya kafir, durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan istrinya juga durhaka kepada Allah
Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, bahkan menjadi salah satu nama surat dari Al-Qur'an, yakni surat Ali Imran, yakni keluarga Imran yang memiliki istri Hana, yang kemudian memiliki anak Maryam, yang kemudian dari rahim Maryam lahirlah Isa alaihissalam. Ada juga Nabi Ibrahim alaihissalam yang kisahnya banyak sekali diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim yang merupakan bapak para nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang kepala rumah tangga yang mampu membangun rumah tangganya, mampu mewujudkan keluarganya menjadi keluarga yang beriman dan takwa, yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisahnya banyak kita jumpai di dalam Al-Quran, dan karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan garis besarnya dengan berfirman, qad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh telah ada bagi kalian contoh yang baik, uswah hasanah pada diri Ibrahim dan orang-orang yang membersamainya. Ibrahim alaihissalam adalah sosok yang merupakan pejuang tauhid dengan riwayat perjalanan hidupnya ketika ia menentang orang tuanya yang memproduksi berhala, ketika ia menghancurkan berhala-berhala yang dipuja-puja oleh masyarakat pada umumnya saat itu. Sosok Nabi Ibrahim adalah merupakan contoh dari suami yang sukses mendidik istri-istri beliau ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan perintah agar mengorbankan putra yang dicintainya, Ismail. Istri-istri beliau yang tidak lain adalah ibu dari anak yang dicintainya itu tidak menghalanginya. Dari Nabi Ibrahim inilah kemudian melahirkan banyak keturunan para nabi dan rasul dari kalangan Bani Israel. Sosok Nabi Ibrahim adalah tauladan tentang bapak yang baik, karena dia mampu mencetak seorang putra yang betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah memerintahkan kepadanya untuk menyembelih dirinya, untuk dikorbankan. Sang putra itu betul-betul taat dan berbakti kepada orang tuanya dan juga taat atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendek kata adalah bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah kepala rumah tangga yang mampu mewujudkan dan membangun keluarga atas dasar iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mampu membangun keluarga yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi sebuah perkara yang sangat penting di dalam kehidupan kita para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mewujudkan keluarga yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena keluarga yang iman dan takwa, yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu jika mampu kita wujudkan, niscaya satu, kita akan dapat merasakan manfaatnya di dalam kehidupan kita di dunia ini. Ketika kita mampu mewujudkan rumah tangga kita, keluarga kita, anak-anak dan cucu kita menjadi anak cucu yang beriman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa merasakan betapa keluarga kita keluarga yang sakinah,
keluarga kita keluarga yang penuh dengan kedamaian, dengan ketentraman, dengan kebahagiaan. Yang kedua, ketika kita meninggal dunia, kita memiliki anak-anak cucu yang soleh-solehah, niscaya kita akan senantiasa didoakannya, dan doa-doa dari keluarga kita, dari anak cucu kita akan sangat bermanfaat bagi kehidupan kita ketika kita sudah berada di alam barzakh. Yang ketiga, bahwa ketika kita memiliki keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelak pada hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempertemukan kita kembali dengan keluarga besar kita, dengan anak cucu kita. Di dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di antaranya di dalam surat At-Tur ayat yang ke-21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman, lalu keimanan mereka diikuti oleh anak cucu mereka. Anak-anak cucu mereka sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kelak pada hari kiamat mereka akan dipertemukan kembali dengan anak cucunya. Suatu hari Khadijah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang nasib dari dua putranya yang meninggal pada saat masih jahiliyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban kepada Khadijah, huma finnar, keduanya berada di dalam neraka. Lalu tampak wajah dari Khadijah, tampak tidak enak mendengar jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah katakan kepadanya, jika kamu tahu kedudukan keduanya saat ini, niscaya kamu akan memarahinya. Maka Khadijah kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu bagaimana dengan anak-anakku yang lahir bersamamu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, fil jannah, anak-anakmu bersamaku berada di dalam surga. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mu'minina wa auladuhum fil jannah wa innal musyrikina wa auladuhum finnar. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan anak-anak mereka berada di dalam surga, dan sesungguhnya orang-orang musyrik dan anak-anak mereka berada di dalam neraka. Yang kedua, para jamaah, di dalam surat Al-Insyiqaq ayat yang ke-7 sampai pada ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala besok pada hari kiamat akan dipertemukan kembali di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa amma man utiya fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrur. Adapun orang-orang yang diterimakan buku catatan amalnya dari sebelah kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan mendapatkan hisab yang mudah, wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan ia akan dikembalikan kepada keluarganya dalam keadaan bergembira ria. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa suatu hari dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa di dalam
salatnya, Allahumma hasibni hisaban yasir. Ya Allah, berikanlah kepadaku, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Maka setelah selesai sholat, setelah Rasulullah SAW menyelesaikan sholatnya, Aisyah radhiyallahu anha kemudian bertanya, ya Rasulullah, mal hisab yasir, apa yang dimaksud dengan hisab yang mudah itu? Rasulullah SAW menjawab, ayang dura fi kitabihi fatajawazu lahu anhu innahu man nuqisul hisaba ya Aisyah yauma idzin halak. Hisab yang mudah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala melihat buku catatan amalnya. Di situ di dalam buku catatan amalnya ada dosa-dosa yang tidak ada yang terlewatkan, sekecil apapun semuanya tercatat. Akan tetapi fatajawazu lahu anhu, Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkannya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuninya. Maka Rasulullah melanjutkan sabdanya, innahu man nuqisul hisaba ya Aisyah yauma idzin halak. Barang siapa yang pada hari itu dirinci hisabnya, didetailkan hisab amalnya, maka itu pertanda bahwa dia akan celaka. Di dalam riwayat lain dikatakan bahwa besok pada hari kiamat, ketika kita menghadapi penghitungan amal, Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan, menunjukkan catatan dosa-dosa kita. Lalu orang mukmin tidak akan dapat mengingkarinya. Ketika ditunjukkan dosa atasnya, dia mengatakan, ya Allah benar, saya pernah melakukan itu. Ya Allah benar, saya pernah melakukan itu. Ya Allah benar, saya pernah melakukan itu. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepadanya, aku telah mengampuninya. Itulah yang dimaksud dengan hisab yasir. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala para jamaah menyediakan sebuah tempat yang istimewa bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipertemukan di dalam sebuah tempat yang istimewa, yakni jannatu adnin yadkhulunaha wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Aden yang mereka akan memasukinya bersama dengan orang-orang soleh dari bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, dan juga anak cucu mereka. Semoga para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mampu membangun rumah tangga, membangun keluarga kita atas landasan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mampu mewujudkan sebuah keluarga yang beriman dan takwa, yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kelak kita semuanya ini menjadi hamba-hamba yang dimudahkan hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita semuanya kelak akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bersama dengan keluarga besar kita, yakni di surga Aden sebagaimana yang Allah janjikan. Yang terakhir para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menyampaikan pesan dan program dari pimpinan Aisyah, pimpinan pusat Aisyah, dan juga pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Lamongan terkait dengan Green Idul Adha, bahwa saat ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah, berkaitan dengan sampah itu menjadi problem nasional, menjadi problem nasional berkaitan dengan penanganan sampah. Masyarakat kita tidak disiplin di dalam memilah dan mengelola sampah itu, sehingga akhirnya sampah-sampah itu menjadi problem nasional. Tak terkecuali juga di sekitar
cara serampangan dan tidak merasa bersalah. Jika kita ingin melihat misalnya di kawasan sebelah utaranya Pucuk, di situ banyak sampah menumpuk para jamaah. Padahal di situ bukan tempat pembuangan sampah. Dan kalau lewat dari arah Morapelan ke barat di Gembong situ ada sampah menumpuk dan masyarakat begitu enaknya melempar dan membuang sampah di tempat itu, padahal di situ bukan tempat pembuangan sampah. Ada satu kawasan tanah kosong yang di situ sesungguhnya milik pribadi seseorang, tiba-tiba menjadi pembuangan sampah dan sampah itu menumpuk di situ, sehingga sang pemilik sampah membuat tulisan besar, membuat banner besar, barang siapa yang membuang sampah di tempat ini semoga dimiskinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banner yang tulisannya begitu, saya baca sendiri. Jadi sampah itu menjadi problem nasional sesungguhnya. Oleh karena itu maka pimpinan pusat Aisyah, dan ini sudah menjadi program yang dicanangkan tahun 2022 dan ditindaklanjuti kembali di tahun ini dengan tema Idul Adha, Green Idul Adha. Artinya adalah bahwa dengan Green Idul Adha itu dihimbau kepada kita semuanya kaum muslimin agar mengurangi penggunaan plastik yang itu sekali pakai sekarang langsung buang. Itu ada himbauan karena memang sampah yang menggunung di beberapa titik itu sebagian besarnya adalah sampah plastik, sehingga kemudian kita dihimbau kalau membeli sesuatu yang kira-kira tidak perlu bungkus, barangkali tidak perlu bungkus plastik, barangkali kita tidak perlu meminta untuk bungkus plastik, untuk dibungkus plastik. Itu di dalam rangka kita mengurangi populasi tumpukan sampah yang saat ini berada di beberapa titik. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita tutup majelis kita ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, la ilaha illa anta. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqri wa na'udzubika min adzabil qabri, la ilaha illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.